Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera, semangat sehat selalu Ibu dan Bapak Guru hebat di seluruh penjuru tanah air. Perkenalkan, saya Sulistiawati, CGP Angkatan 7 dari SMK Negeri 2 Semarang. Siang hari ini saya akan menunaikan penugasan demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Siang hari ini saya bersama dengan Kepala SMK Negeri 2 Semarang, sosok prestatif dan inspirasional yang saya akan belajar dari beliau bagaimana menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Mari kita simak rangkaian interview berikut ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu Lis. Sehat Bapak? Alhamdulillah, semoga Bu Lis sehat juga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak atas kesempatan dan kesediaannya untuk berbagi ilmu dengan saya yang saat ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak di angkatan ke-7 Bapak. Angkatan ke-7 ya ini? Iya, baik. Bapak, siang hari ini saya ingin belajar dari Bapak bagaimana Bapak melakukan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan yang selama ini Bapak jalankan sebagai seorang pemimpin pembelajaran di sekolah. Untuk Bapak menggenapi pembelajaran itu mohon berkenan sharing Bapak bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah kita ini Bapak. Oke, terima kasih Bu Lis. Jadi sekarang kita bicara tentang dilema etika dan bujukan moral. Nah, dua kasus ini baik dilema etika maupun bujukan moral itu kan kasusnya kan temporer, kadang-kadang spontanitas. Nah, kalau tadi pertanyaan bagaimana mengidentifikasi, nah kita akan gini. Jadi kita tinggal menunggu apakah ada yang melaporkan adanya kejadian dilema etika atau bujukan moral. Nah, jika ada laporan ke kami, maka terus nanti akan kita pilah-pilah, kita identifikasi. Oh, ini masuk ke dilema etika, ini masuk ke bujukan moral. Nah, dari situ setelah kita tahu masalahnya baru kita bisa ngambil keputusan gitu. Jadi sifatnya kita menunggu dulu laporan dari teman-teman atau dari siswa yang terkena kasus etika, dilema etika maupun bujukan moral. Jadi sifatnya kita menunggu karena kasus ini tidak terencana, tidak direncanakan. Begitu Bu. Baik, terima kasih Bapak. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus yang dimana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan itu terjadi. Bagaimana Bapak mengambil keputusannya? Oke, dalam kasus terutama yang dilema etika, biasanya dilema etika itu kan dialami oleh guru maupun karyawan. Nah, ada seorang guru yang lapor ke saya misalkan, di sini terjadi dilema etika. Ada seorang guru, di satu sisi dia punya tupoksi untuk mengajar di kelasnya, di satu sisi dia misalkan dia harus, karena dia juga asesor harus menguji di tempat lain. Nah, di sini timbul namanya dilema etika. Nah, biasanya kalau kasus begini, maka akan saya selesaikan dengan cara musyawarah. Satu, saya akan berdiskusi dengan teman-teman saya dulu sebagai waka. Biasanya yang saya ajak adalah waka kurikulum dan waka sarpras. Karena waka kurikulum kaitannya dengan tugas jam mengajar, waka sarpras itu kaitannya dengan kepegawaian. Nah, setelah saya sepakat dengan kedua waka ini, maka yang bersangkutan akan kita panggil untuk diajak diskusi mencari jalan pemecah yang terbaik. Dan hasil keputusan itu adalah keputusan bersama. Jadi tidak semata-mata keputusan saya sebagai kepala sekolah, tapi juga atas pertimbangan dari wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan wakil kepala sekolah bidang kepegawaian. Wah, begitu Bu. Bijaksana sekali ya Bapak ini ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Baik Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak
mengambil keputusan dilema etika? Oke, gini Bu Lis ya, ini pelajaran bagi saya dan juga mungkin nanti pelajaran bagi panjenengan selaku guru bengkak yang nanti juga akan menjadi calon pemimpin ya. Jadi kepala seleton fungsinya kan di samping sebagai pemimpin, dia juga sebagai manajer yang mengelola semuanya. Maka ada pepatah yang mengatakan jika terjadi misinformasi itu berarti komunikasi tidak lancar. Maka kalau ada saluran mampet itu harus diurai. Nah, jadi sangat penting untuk selalu berkomunikasi. Jadi dengan komunikasi itu membuat suasana menjadi cair. Syukur-syukur malah bisa ketemu, bisa diskusi, bisa ngobrol. Seperti kita ngobrol begini kan enak. Nah, tapi kalau kita tidak ketemu, tidak komunikasi, nanti akan menjadi persepsi yang berbeda-beda. Dan kemudian setiap pengambil keputusan, jadilah pemimpin yang saat mengambil keputusan itu keputusannya keputusan bijak dan selalu berpikir yang jernih. Maka ada pepatah jangan sampai ngambil keputusan pada waktu Anda marah. Jadi misalkan apapun yang terjadi dalam diri kita, kepala harus tetap dingin sehingga keputusan yang diambil itu harus keputusan yang bijaksana, yang berpihak pada semua orang. Itu juga penting nanti bagi Bu Lis juga. Jadi setiap keputusan yang diambil harus berpihak pada banyak orang dan terutama bagi organisasi. Jangan mengambil keputusan saat sedang marah. Wow, gitu ya. luar biasa. Okay. Terima kasih sekali ilmunya yang luar biasa Pak. Prinsip sama-sama. Yang terakhir itu ya, tadi yang menjadi keywords pertemuan kita siang hari ini, bahwa apapun keputusannya diambil semata-mata untuk kebaikan lebih banyak orang. Terima kasih Bapak kebijaksanaannya. Di akhir ini, menurut Bapak, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengambilan keputusan dalam dilema etika Bapak? Seorang leader pasti mau dan tidak mau harus mengambil keputusan. Baik itu kejadian dalam arti dilema etika maupun rujukan moral atau apapun. Apa yang saya dapatkan, apa yang saya istilahnya dapatkan ketika bertugas dan memang kejadian kasus-kasus seperti itu, ya intinya mendewasakan kita, mendewasakan saya, mendewasakan semuanya, mendewasakan satuan pendidikan kita dan para sekolah yang guru karyawan kita mendewasakan. Pasti secara pendidikan dalam satu kelas itu pasti ada masalah, ada satu istilahnya dilema gitu akhirnya. Nah itu kita bagaimana bisa memilih dilema yang memang untuk istilahnya etika itu yang etika benar atau rujukan moral kita pilih yang benar. Itu kalau saya setiap detik, setiap apa yang kita putuskan kita nggak bisa lepas dari pertanggungjawaban. Kita akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kita putuskan. Nah, ketika saya tidak mau jadi kepala suatu diktator mengambil keputusan saya sendiri, karena nanti saya yang akan nah, tetapi hasil keputusan kita itu adalah sama-sama demokrasi, saling menghormati, saling menghargai, saling istilahnya benar-benar mengoptimalkan kompetensi. Deal akhirnya teman-teman tetap memilih dilema dengan resiko, dilema etika dengan resiko yang paling kecil, memilih sebuah rujukan moral dengan tetap memilih yang benar dengan satu integrasi yang kuat. Karena apa? Semua nanti dipertanggungjawabkan. Bismillah. Baik, luar biasa sekali, betul-betul. Ini menjadi energizer buat saya Bapak, dan izin ya Bapak, ini boleh untuk di-share, di-publish supaya banyak teman-teman yang juga mendapatkan ilmu, tidak hanya Lili sendiri tetapi supaya lebih banyak lagi guru-guru yang juga terinspirasi dengan dialog kita pagi ini ya Bapak. Baik, terima kasih sekali Bapak untuk kesempatan sharing dan saya diperkenankan menimba ilmu dari sosok inspirasional Kepala SMK Negeri Jawa Tengah di Pati yang sudah memasuki tahun keempat membawa bahtera SMK Negeri Jateng Pati.
dinten menika Kamis tanggal 13 April 2023. Last but not least nih Bu, yang terakhir ini refleksi aja nih dari perbincangan kita pagi ini tadi, dari semua yang sudah Bu Fa sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bu Fa bisa petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Jadi untuk menghindari dilema etika itu nggak bisa dihindari, itu harus dihadapi. Dan untuk menghilangkan totally 100% itu juga nggak bisa langsung hilang, karena semuanya butuh proses. Tapi seorang pemimpin itu bisa meminimalisir dilema etika itu dengan mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Kemudian kita melihat tingkat urgensinya, dan mungkin ada hal-hal di luar sana yang kadang tidak tersentuh oleh seorang pemimpin. Jadi dengan pendekatan personal, kita ngomong dengan tukang kebun, kita ngobrol sama murid, kita ngobrol sama semua elemen yang ada di sekolah, itu bisa mengurangi dilema etika dan tentu saja akan sangat berpengaruh dalam kita mengambil sebuah keputusan. Insya Allah seperti itu sih Mbak Lis. Semoga ini bukan hanya teori ya, karena saya kok merasakannya kayak gitu, melaksanakannya juga seperti itu gitu. Emang itu, Mbak betul Lis. sesuatu yang yang keluar dari hati, sesuatu yang keluar dari hati itu mesti langsung jelek masuk ke hati pula. Terima kasih sekali bincang-bincang indah dan luar biasanya hari ini. Barokallahu fil ilmi. Mudah-mudahan Bu Fa makin sukses memimpin SMK Negeri 1 Tengaran menjadi lebih berjaya dan